Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Mutiar Nabila dengan NIM 22225327. Hari ini saya akan menjelaskan industri migas. Dalam industri migas, nilai cadangan yang besar belum tentu langsung menjadikan suatu proyek sebagai pilihan terbaik. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan investasi, waktu produksi, harga minyak, biaya, ketentuan fiskal, serta risiko yang dapat muncul selama umur proyek. Karena modal perusahaan terbatas, setiap proyek perlu dinilai sebagai bagian dari suatu portofolio. Video ini akan membahas bagaimana data teknis dan ekonomi diproses menjadi cash flow. Dianalisis melalui simulasi Monte Carlo, kemudian digunakan untuk memilih kombinasi proyek dan proses pengambilan keputusan proyek migas tidak dimulai dari optimasi. Tahap pertama adalah memahami posisi proyek dalam industri. Setelah itu, project manajemen menyusun skop, jadwal, sumber daya, dan biaya. Hasil perencanaan masuk ke cash flow analisis. Ketidakpastian pada input menghasilkan banyak kemungkinan NPV yang dianalisis melalui Monte Carlo. Distribusi NPV tersebut menjadi dasar untuk menyusun portofolio. Adapun kerangka input, proses, dan output. Yang pertama, input. Input memiliki produksi, harga minyak, capex dan opex, jadwal ketentuan fiskal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses, yaitu cash flow tahunan, discounting, simulasi skenario, pengukuran risiko. Lalu yang terakhir adalah output, yaitu distribusi NPV, ukuran risiko, bobot proyek, keputusan go and not go. Setiap bagian model dibaca melalui 3 pertanyaan. Setiap bagian model dibaca melalui 3 pertanyaan. Apa inputnya, proses apa yang dilakukan, dan output apa yang dihasilkan. Cara ini membantu kita memahami bahwa setiap sheet saling berhubungan. Input teknis dan ekonomi diproses menjadi cash flow dan distribusi NPV. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengukur resiko dan menentukan. Produksi yang tinggi belum tentu otomatis membuat proyek menarik. Produksi harus dikonversi menjadi lifting dan dikalikan dengan harga minyak. Gross revenue kemudian dikurangi dan dibagi sesuai biaya proyek serta dengan harga minyak. Gross revenue kemudian dikurangi dan dibagi sesuai biaya proyek serta ketentuan fiskal. Setelah seluruh komponen dihitung, model menghasilkan kontraktor net cash flow. Untuk setiap tahunan, direct cash flow tersebut menjadi dasar perhitungan indikator ekonomi proyek. Ada P90, P50, dan P10. Apa itu P90, P50, dan P10? Bukan sekadar 3 angka skenario. Ketiganya menunjukkan posisi nilai pada suatu distribusi. P90 bersifat konservatif, P50 menjadi nilai tengah, dan P10 bersifat optimistis. Interpretasi ini penting